Halo, selamat malam, Kaliang. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya di acara Tanya Mentor. Anda bertanya, mentor akan menjawab. Tanya Mentor itu diadakan tiap hari di Instagram Live tiap pukul 7 malam. Pada kesempatan hari ini yang akan menjadi mentor, yang akan menjadi guest adalah saya, yang akan menjadi host adalah saya. Kemudian Halo, guestnya Bro Nurdin. Halo Bro. Bro Nurdin adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang bahan bangunan. Kemudian alat teknik juga ya Bro. ya bangunan dan alat teknik. Siap. Gimana Bro kabarnya hari ini? Kabarnya dahsyat luar biasa. Dahsyat, dahsyat hari ini. Semangat sekali hari ini, Ya, cerah sekali. oh Happy ya sekali sepertinya cerah. Bro hari ini. Soalnya Hmm. hari ini abis banyak ketemu teman-teman yang dahsyat juga. Boleh Iya. diceritakan hari ini, acaranya hari ini? Acara hari ini tadi ketemu teman-teman tadi di tempat Kotomi Wong di Ke CTS. Puri ya. Ya, yes. Tadi habis foto-foto juga. Dap- Di dapat tempat kota nih. Nah, dapat souvenir facial lagi dari apa sis Julia atau oh Lovers. dari Sis Julia ya. Thank you Sis Julia. Dari Atami. Oh sekarang lagi banget ya Facebook ya. Lagi pada cari. Iya, betul Betul, betul betul. betul. Untuk Bro, proteksi ya kan kita nggak ya, tahu ya ini sampai kapan, vaksin juga belum ada ya. ya, kita nggak tahu sampai kapan itu akan terjadi ya. Ya saling jaga aja Oke, lah. benar. Saling jaga, Ya. benar. Dan kita Ya. juga harus memproteksi ya. Gimana? By the way, saya suaranya jelas, terus Jelas gambarnya dan gambarnya udah. Teman-teman gimana suara saya dan suara halo? bagus bagus. Teman-teman gimana? Suaranya bagus. Oke. Suara kita kedengaran ya? Suara saya dengan suara Bro Nurdin kedengaran nggak? Misalkan kedengaran mungkin bisa Ya, di kasih jempolnya. jempol. Biar kita tahu nih ada masalah di mana. Bro sembari itu boleh itu nggak Bro jelasin sedikit nih backgroundnya Bro Nurdin itu seperti apa sih biar pada kenal nih. Oh, oke. Perkenalkan, saya Ya. Nurdin. Kalau saya start bisnis itu 2007, itu di Oke, 2007. Cikarang. Ya, di Cikarang. Startnya dari toko alat teknik lah, toko kecil lah. Itu ya berjalan dengan waktu, berkembang sampai dikasih kepercayaan untuk pegang sebagai perpanjangan tangan ya untuk distribusi produk, beberapa produk ke retail toko-toko lagi gitu loh. Ya, ini terus berkembang sampai sekarang ya alhamdulillah masih cukup bagus ya. Ini tapi pengaruh COVID sih pengaruh ya karena kita mainnya kan offline ya. Jadi Ya. memang harus masuk online sih. Ya, emang ini zamannya memang kita dipaksa dipercepat harus masuk ke online gitu loh. Oke, Ini oke. terasa banget. Jadi dari 2007 sampai sekarang ya 2020 ya Bro Yes. untuk usaha ini ya. Udah ya, udah 13 tahun. Bangunannya. 13 tahun. Sebelum itu gimana tuh asal muasalnya kenapa bisa kepikiran buat toko bang alat teknik atau toko alat teknik ya? Teknik dan bangunan. Oke, teknik bangunan. Asal muasalnya itu gimana? Atau langsung buat tiba-tiba langsung 2007 langsung di usaha ini atau sebelumnya pernah bisnis yang lain dulu atau udah pernah gitu? Oke, kalau bicara bisnis, kalau yang dirintis sendiri sih yang inilah gitu. Ini yang pertama yang di start. Tapi kalau bicara pernah cobain bisnis lain, pernah MLM pernah, nah, money game juga udah pernah,
ya kan. Terus dulu pernah bantu usaha bikin rajut knitting. Dulu pernah bantuin punya, tapi itu cuma jalan 2 tahun aja sih. Gitu. Oke. Tahun 2000. Berarti usahanya udah beragam sebelumnya. Ada MLM, terus pernah yang tadi juga knitting tadi. Aku knitting itu rajut apa, kaos kaki atau baju atau topi Nah, gitu? itu cuma bikin kerah baju aja, bikin kerah baju t-shirt. Oh, hanya kerahnya ya? Yes, Oke. Kalau itu sih dulu punya keluarga, jadi saya cuma ngurusin sambil kuliah lah dulu lah. Jadi sambil belajar. Nah, sekarang masih jalan juga sembari itu, yang tadi t-shirt kerahnya. Kalau yang itu enggak, cuma jalan 2 tahun aja. Halo Bro John, ketemu lagi. Harus ada Bro Chris. Iya, tadi ada Bro Layong nih, itu teman SMA saya itu. Tadi join juga. Sip. Sip. Silakan lanjut lagi Bro. Tadi berarti dari 2007 sampai sekarang ya usaha bangunan dan alat-alat teknik tuh. Itu pemasarannya kemana ya? Di Cikarang berarti ke pabrik atau kemana tuh? Ya, saat awal pertama buka memang kita customer-nya industri. Langsung industri ya emang. Ada dari situ karena memang basicnya situ. Oh ya, sorry, ke skip ya. Oke, bicara kenapa bisa mulai buka, kenapa masuk ke bangunan. Karena waktu itu saya kuliah di BINUS, lulus, terus kita apply dong sebagai benar. IT ya. Saya ngambil IT. IT. Ya. Oh, di BINUS IT ya dulu. IT ya. Nah, udah selesai skripsi, apply dong, apply. Belum ada yang manggil gitu kan. Ya udah, sambil nunggu. Nah, kebetulan papa kan ngurusin lah toko bangunan punya teman di Cikarang. Jadi ya udahlah, daripada sambil apply kerjaan ya udah ke situ sambil belajar gitu loh. Nah, ya berjalan dengan waktu ya nggak ada panggilan yang masuk. nggak laku. Nggak ada panggilan, benar. Iya, jadi ya sudah mau nggak mau. Belum ada panggilan sama sekali. Iya, kalau boleh tahu berapa lama Bro? Berapa lama tuh nunggu itu? Adalah setahun lah ya, masih menunggu-nunggu lah setahun. Tapi habis itu kayaknya sudahlah, emang nggak bakatnya kerja kali ya, gitu. Ya udah. Jadi ya udah kerja sampai 3,5 tahun, kumpulin modal, udah buka sendiri, gitu. Oke. Namun kenapa kepikiran tuh buka usaha di bidang bahan bangunan? Karena kan kalau keluarga tadi kan usahanya di bidang knitting tadi, kerah. Itu kan benar-benar beda jauh tuh. Nah, peluangnya atau idenya dari mana tuh bahan bangunan? Kan yang knittingnya itu kan emang udah nggak ada gitu kan. Kalau kita basic memang kerja sih. Bokap kerja gitu. Kalau nyokap juga kerjain, punya orang gitu kan. Kalau saya karena tanggung ya. Karena kaki udah kecemplung, ke kaki udah bahasa sebelah, tanggung. Dari pernah terjun tuh gak sebelumnya? Jadi udah bahasa sebelah. Pernah iya, juga di bidang ini. Sebelah ya udah cemplungin kalian dah, gitu loh. Dan awal-awal 2007 itu suka dukanya gimana tuh? Padahal kan belum ada yang kenal tuh, kita nggak tahu market juga kan. Mau jual kemana gitu. Kalau bilang market, kebetulan enggak. Jadi waktu bekerja itu kan kita udah berhubungan dengan supplier. Kita berhubungan dengan customer. Ya kan, di situ karena sudah niat untuk punya usaha sendiri, jadi ya kita belajar gitu. Jadi waktu bekerja di situ pun yang dikejar bukan gaji gitu loh. Kita ngejar ilmunya. Menarik nih. Berarti waktu kerja cari ilmunya ya. Ya, karena saya udah punya tujuan nih waktu itu nih. Kalau saya mau, ya sudah, karena udah tanggung, udah basah sebelah, ya udah. Berarti tujuannya saya mesti punya toko bangunan.
di bidang sinilah yang saya udah ngerti lah gitu kan. Nah, untuk bisa dapat ilmunya ya sudah di situ saya udah nyemplung, saya belajar ya saya semua bagian saya kerjain gitu. Oke. Semua bagian saya Semuanya. kerjain. Jadi ya dari kita nanganin customer, kita mesen barang, ngurusin kiriman, ya walaupun udah ada posnya masing-masing ya, gitu loh. Ya. Tapi ya kita belajar. Jadi tahu oh cara ngaturnya kayak gini. Untuk loading barang kalau bicara di bangunan kan barang ada gede, ada kecil gitu kan. Mana yang mesti naik dulu, mana yang nggak boleh ditumpuk. Ya kita belajar gitu. Oke. Jadi Berarti selama kerja itu sekalian kita belajar deh cara-caranya ya. Karena kita punya ya, goal ya. Di awal udah ya, punya goal mau ke buka bahan bangunan yes, gitu. Jadi karena semuanya dari awal kalau boleh tahu bro, dulu di pas kerja itu bidangnya berarti bidang IT ya. Di posisinya bagian IT eh, gitu. enggak. Kalau di waktu saya kerja itu kan di toko bangunan. Ya toko bangunan konvensional ya. Ya emang ilmu IT nggak kepake gitu loh. Ilmu IT-nya nggak kepake. Itu memang masih pencatatan pembukuan itu masih pakai buku besar, catat segala macam gitu loh. Benar-benar nggak kepake. Cuman karena saya IT, kita punya ngerti, ya udah. Sebagian kan papa kan yang jadi kepala tokonya. Jadi saya bantu mempermudah dengan saya catat ulang gitu untuk pakai komputer waktu itu. Belum ada laptop. Ya belum. Benar-benar. Ya, Oh, jadi berarti dari ya, pelan ya. untuk administrasinya ya. Jadi kalau papa tetap nyatet gitu loh ya. Saya ngerjain ulang gitu. Cuman kalau saya mau pelajarin datanya dari komputer ya bisa gitu. Baik. Baru datanya kita amati, kita evaluasi trennya seperti apa ya. Dan di situ juga dikumpulin data-datanya ya. Jadi kita bisa dapat pembelinya tuh siapa-siapa gitu ya. Jadi sembari kerja itu sembari ngumpulin data gitu. Ngumpulin Kalau ya juga ya. betul, kalau ngumpulin data sebenarnya itu cuma untuk pencatatan aja sih, karena customer kita udah kenal semua kok. Gitu. Kita Oke. itu 3,5 tahun karena ngurusin dari A sampai Z gitu kan. Jadi ya memang tonjolnya ya saya gitu kan. Gitu. Jadi customer data pun memang yang bagiannya saya, mereka kenal sama saya. Yang bukan bagian saya pun saya tahu dia dan mereka tahu saya gitu. Karena jadi karena kita tangani beragam hal, jadi customernya pada kenal kita gitu. Jadi kita bangun image betul. dulu ya di mata customer. Kalau kita misalkan, let's say kita kalau dia mau nyari bahan bangunan gitu ke kita gitu. Karena kan kita tahu semua part gitu ya. Mantap. Betul. Oh ya, dulu pada saat di toko bangunan suka dukanya gimana tuh? Atau semuanya lancar-lancar aja nih? Kalau bicara kerja sama orang ya sometimes kan banyak yang kita mau kerjain tapi terbentur dengan persetujuan atasan pasti ada. Betul. Nah, ya. Kalau sampel lah ya, customer, nama kita nanganin customer industri. Sometimes kita jualnya barang bangunan, alat teknik. Kadang-kadang mereka minta barang sesuatu yang agak aneh, tapi masih sebenarnya di lingkup kategori produk kita, tapi kita nggak punya, ya kan? Nah, mereka tahu ini kategorinya di bagian kamu nih, gitu. Kamu harusnya bisa cari, kamu punya linknya. Dia kesulitan cari, dia minta tolong kita. Nah, yang menjadi kesulitan adalah waktu kita mau cari barang yang baru, item baru, minta approve. Karena untuk beli barang itu kan atasan pasti nanya, ini untuk apa, ya kan? Terus kebutuhannya gimana, mau perlu stok atau enggak gitu. Terus nyarinya kemana, gitu. Siapa yang mau nyari? Itu. Benar. Karena barang baru ya. Ya. Terus cara mensiasatinya gimana? Waktu tahun 2004, itu tahun 2004 ya. Tahun 2004 itu kan belum ada marketplace. Belum ada, belum lahir Tokopedia. Ya kan? Semuanya masih mesti konvensional, kita mesti bergerak. Ya sudah, gitu. Sampai satu titik, mau ya kita turun tangan sendiri,
sampai yang harus turun ke Jakarta, ya kan, ke pusat alat-alat itu, kita datang ngobok-ngobok di situ, dapet, Oke. akhirnya ya udah dapet, Iya. bawa naik bus, bawa balik lagi ke Cikarang. Ya. Oke, berarti dulu tantangannya itu karena belum online ya, belum ada marketplace. Jadi mau nggak mau kita harus Ya, ngumpet-ngumpet tuh manual ke Jakarta, cari sendiri ya, barangnya seperti apa, bawa lagi naik bus dulu. ya. Naik bus Naik bus dari Jakarta. nggak dikasih akomodasi sama perusahaan. Baik, baik, baik. Oke, oke. Baru sekarang dengan adanya marketplace benar-benar tertolong ya, atau nggak ada Google. Terus kita kan tinggal ketik Eh, kan. Kalau dulu belum sebelum kayak gitu plus sekarang. minus. Nah, Benar, itu plus minus. plus minus. Kalau bicara untuk kemudahan mencari barang, ya. Tapi untuk mencari profit margin, wah, setengah mati, berdarah-darah. Oh iya, Rusak. kalau di bahan bangunan marginnya tipis kan, setahu atau Iya, lumayan margin. Cara bersaingnya gimana eh, tuh? Cara dirimu gini, bersaing kompetitor. kalau kita bicara, kita jual brandnya orang lah ya, brand orang Oke, lain. Kalau kita barang bangunan itu kan semua barangnya branded, pabrikan, ya kan. Kalaupun importir, mereka udah impor dengan brand dia sendiri. Nah, oke. kalau bicara cara bersaing, mau nggak mau ambil volume, Ah, mau nggak mau itu. Jadi barang di mana yang kita kuat jualnya, ya mau nggak kita ambil volume supaya oke. bisa dapat diskon ekstra dong. Kalau enggak ya kita akan dapat diskon standar doang. Berarti strateginya di sana ya, main volume ya. Main volume mau nggak mau Oke, oke, gitu. oke, oke, oke. Makanya kalau bicara kayak kondisi sekarang masuk di online ya plus minus. Kalau dulu orang nggak bisa dengan gampangnya ngecek harga. Iya, dulu harus Ya, kayak tadi kan ya, manual datang ke ya. Glodok atau kemana lah ke Jakarta. Kemudian dia Betul. cari nih. Mesti nelfon, ya, minimal mesti nelfon dulu ke beberapa kontak yang udah Ya, ada, minta mereka kirim harga, prosesnya panjang, gitu loh. betul? Sekarang tinggal pencet satu, itu udah ketahuan semua harganya kan, Bener. Strateginya gitu. gimana tuh? Kalau dulu kan dengan sekarang strateginya apa tetap sama? Kita tetap perang main di harga ya, main di quantity ya, sorry. Kalau bicara barang udah branded punya orang, ya mau nggak mau eh, terpaksa perang harga. Oke. Beberapa ya, kita bisa menang kalau kita memang punya volume, gitu. Oke. Jadi waktu makanya kenapa salah satunya waktu ditawarkan untuk pegang distribusi beberapa produk, saya ambil. Karena Hmm. kita punya market yang kita bisa spread. Gitu. Oke. Kita Oh, punya banyak reseller lah istilahnya ya kan, yang bisa bantu kita untuk jual barang ini. Jadi kita punya power juga untuk nego ke principal untuk ngasih kita. simpelnya ya. Yes, gitu. Oke, oke. Seru juga nih, berarti tantangannya karena barangnya komoditas, jadi mau nggak mau kita main di harga itu ya. Dan dirimu tadi salah satu strateginya adalah kerjasama dengan distributor-distributor lain ya. Jadi ada banyak produk varian yang banyak kerjasama Ya, bangun reseller ya, sehingga bisa ngambil banyak bangun langsung. reseller ya. Betul. Ya. Konsepnya bagus bro, bagus bagus. Sip, sip, sip. Ya, cukup bagus tapi masih belum terlalu bagus sih. Belum terlalu bagus. Ya. Oke. Karena gini lah, kalau kita bicara barang bangunan ya, bangunan terutama Iya, ya, iya. barangnya gede-gede. Ya, kita ngomong kayak misalnya jual atap, jual besi, ya kan, jual semen, ya kan. Itu kan memang tantangannya masih di dunia online. Di dunia online pun ini masih tantangan ya. Karena Iya. kan terbentur di ongkos kirim. Oh iya, karena volume ya kenanya ya. Kalau online Berat, ya. berat dan volume, ya gitu. Bener-bener. Berarti Nah, online agak susah ya kalau jual. ini Menarik nih. tantangan baru nih untuk di dunia online nih untuk bisa mengcover barang-barang seperti ini gitu. Cuman kalau kita bicara barang-barang teknik, barang kecil lah ya, kunci-kunci, obeng-obeng itu, baut-baut Bener. itu sih ya udah masuk semualah Ya, gitu ke benar juga marketplace segala sih. macam, harga juga udah berantakan sekali gitu. Saya nggak pernah lihat kayak di marketplace ada jualan atap gitu, kagak ada. Oh, Jualan turun ada. air gitu.
Ada cara ngakalinnya mereka. Ada baik. Karena gede-gede kan ada. Ya, Baik. ya. Ada. Banyak trik sih untuk ngakalinnya gitu. Bisa. Oke. Perang Udah. masih terjadi. Perang kali juga masih terjadi ya. Oke. Nah, selama Tetap. corona gimana? Apakah penjualan untuk bahan bangunan tetap kayak biasa atau ada penurunan atau gimana? Ya, Nah, pasti langsung pengaruh. ada impact-nya juga ya. Pasti. Kena juga ya ke bahan bangunan. Karena yang kita bicara kalau toko bangunan, alat teknik itu Ya. kan rata-rata masih kebanyakannya semi konvensional ya. Oke. Semi. Saya ngomong semi karena sudah banyak juga yang masuk ke dunia online, tapi market utamanya masih di offline. Gitu. Jadi begitu ada PSBB segala macem, ya kan nggak boleh bergerak, toko nggak boleh buka, tukang nggak boleh kerja, otomatis kan nggak ada traffic. Iya, nggak ada traffic dia jadinya. Benar, toko nggak buka. Iya, gitu. Jadi ya memang pengaruh banget. Cuman seasonal karena ya dalam jangka beberapa bulan lah ya pasti pengaruh. Ya ini sekarang sih udah mulai bergerak ke arah normal, yang ya pembangunan kerjaan-kerjaan yang tertunda kan sekarang udah mulai dikerjakan lagi, gitu kan. Yang tadinya pulang-pulang ke kampung, ya yang tadi nggak boleh datang, mesti surat SKIM segala macam kan sekarang udah mulai longgar ya, udah bisa berangkat lagi ke sini, bisa kerja lagi. Gitu. Untuk bahan bangunan ini dia barang seasonal atau semua musim ya? Karena kan kalau kayak jas hujan itu sih bahan bangunan gimana? Apakah ada season-seasonnya atau ada beberapa ada. Juga. Kayak waterproofing, produk waterproofing kan kalau musim hujan baru laku gitu kan. Ya. Kalau kayak cat sendiri itu seasonal loh hitungannya. Oh, itu juga seasonal ya hitungannya ya? Hitungnya seasonal. Jadi kalau dekat musim mau Natalan, mau tahun baru, dekat sama Lebaran, nah itu produk itu laku kenceng tuh. Oke. Karena dia mau dekorasi rumah ya. Iya. Itu. Betul. Oke. Berarti kan sekarang persaingannya udah makin ketat tuh. Jadi kompetisi atau persaingan harga. Kira-kira nih, planmu ke depannya seperti apa ya untuk bahan bangunan ini? Udah menyusun strategi nih untuk bertahan nanti ke depannya. Yang pasti kalau bicara strategi perluas market. Perluas market Jadi, lagi ya. kategori customer-nya mesti dirubah. Oh, oke. Nah, kategori customer mesti dirubah. Ekstensifikasi, buka pasar baru ya jadinya ya. Yes, buka market baru, benar-benar. Yes, buka market baru, betul. Yang tadinya mereka nggak bisa akses langsung ke toko, ya sekarang si tokonya yang mesti samperin mereka. Salah satunya itu. Ya, contoh. Banyak orang mungkin yang perumahan-perumahan ya, yang punya rumah, yang mau ngebangun kan pasti kontraktor segala macam. Ya, jadi belanjanya kontraktornya yang. Nah, sekarang si orang tokonya yang mesti mulai masuk ke si bypass lah. Nggak hitung bypass juga sih. Jadi langsung ke si yang pemilik rumah. Atau pemilik jadi strateginya dirubah jadi jemput bola ya sekarang. Jemput bola, betul. Betul, mesti jemput bola, betul. Yang standar kan kalau orang toko ya, saya bicara toko apa aja ya, yang konvensional itu rata-rata kan memang mereka cuma buka pagi, buka pintu, sudah. Tunggu orang yang datang baru dilayanin. Ya, betul. Itu. Ya, kalau sekarang mau nggak mau ya dia mesti kirim orang keluar untuk muter, cari market baru. Oke. Kita harus muter lagi. Salah satu strateginya kayak tadi ya. Jadi menjangkau pasar-pasar yang mungkin belum terjangkau atau terjangkau saat ini ya.
Ya, mencakup pasar betul. baru kan. Betul, thank you. Terus Ya. untuk kedepannya nih, selain bangunan, ada plan untuk usaha lain nggak? Atau tetap di bangunan atau ada plan misalkan buka usaha baru gitu? Oke, kalau kalau bicara usaha baru pasti iya. Kalau sekarang pun Oke, ya sekarang pun ini lagi merintis juga, lagi bikin toko online untuk kebetulan wah, saya toko backgroundnya online. sebenarnya keluarga fashion ya. Oke, Saya fashion ya. background keluarga Oke. itu sebenarnya fashion ya. Adik sama kakak saya kan di Tanah Abang, udah Nah, lebih lama dari saya, lebih lama dari saya. oke. Tuh. Nah, jadi ya sekarang karena mereka di Tanah Abang kan kayak kemarin nih dari awal Maret tutup loh Tanah Abang berapa bulan itu sama sekali nggak buka kan. Itu mati Oke. suri itu. Nah, jadi ya saya masuk untuk ngegarap online-nya gitu. Oke. Nah, jadi Berarti untuk ini sekarang selama lagi, ini apa ya lagi berarti online-nya? Selama kenapa? ini yang di Tanah Abang, toko di Tanah Abang itu apakah offline hanya offline atau udah ada online? Online-nya memang belum ada. Eh, Online-nya nggak ada, nggak ada. Mereka memang nggak Oke. melayani yang marketplace apa nggak ada. Yang kalau customer ada pun yang cuma yang karena udah langganan, jadi bisa by WA, jatuhnya itu doang Oke. gitu. Nah, kalau sekarang saya masuk untuk buka market baru lewat ya, IG, lewat marketplace, ya kan. Ini kita lagi proses ya. Ini baru jalan Hmm. beberapa juga, ya masih nge-branding juga. Ya fokusnya ya kita tetap mainnya kan grosir. Ya fokusnya sebenarnya Oke. tetap main grosir, maunya main grosir. Ya. Untuk sekarang ini sementara ada kita di marketplace kan pasti harga ecer. Ya, tapi Iya. untuk untuk reseller-reseller yang berminat join untuk ngambil uh, barang serian atau grosiran itu kan harganya nanti pasti kita bedain lagi. Jadi supaya mereka punya margin untuk jual gitu. Oke. Oh ya, kalau boleh tahu, tadi kan bilang fashion ya. Fashionnya itu yang seperti apa ya? Apakah fashion muslim atau fashion untuk jalan-jalan, fashion sekolah gitu atau kayak gimana ya? Ada gambaran? Oh ya ya ya. Apa tuh Soalnya clothes luas ya. gitu? Ya. Iya. Kalau Halo? Halo Bro Nurdin? Halo teman-teman? Bisa dengar suara saya tidak? Halo teman-teman? Jika suara saya... Oh, udah. Halo? Halo bro? ya ya, ya saya kirain punya saya nggak Fis. Ya Lagi ya silakan. Tadi fashion yang seperti apa sih? ya produknya itu fashion wanita, Ya. baju impor ya. Ini produknya kita impor semua. Ya, Oke, fashion baju impor semua. wanita, untuk ABG, ada yang semi gamis gitu, terus ada yang untuk wanita wanita karir juga, yang baju kota gitu ya. Jadi agak campur. Tapi memang semua wanita punya, nggak ada anak-anak, nggak ada apa cowok gitu, nggak ada. Khusus baju cewek aja. Bukan baju sih, pakaian wanita. Jadi ada rok, ada celana, ada setelan, ada atasan gitu, campur lah. Gitu. Oke, oke. Berarti tapi lebih fokus ke barang-barang import ya dia untuk baju pakaian ABG, kemudian pakaian gamis, gitu. Untuk wanita karir juga ada ya. Mm-mm. Ya, kalau kita Oke. sekarang ini memang udah di atas 5 tahun ya, di atas 5 tahunnya kita udah nggak ada produk lokal sih, kita impor semua. Oke, 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 oke. Itu yang nanti akan dicoba di online kan gitu. Mm-mm. Yang sekarang sedang digarap. Kalau boleh tahu saat ini udah ada brand sendiri atau gimana? Untuk produknya ya, yang akan dijual nanti. Apakah udah ada brand sendiri atau masih belum ada? Kalau brand udah ada. Kita punya brand sendiri, Oke, cuman yang untuk masuk ke online ini brandnya beda. Gitu. Saat ini sih oke, sebagian masih campur ya, masih campur. Tapi nanti kita akan set brandnya sendiri. Gitu. Jadi brandnya nggak kecampur dengan yang ada di offline-nya kita, enggak. oke. Masing-masing. Brandnya mungkin Jadi dibedain tapi marketnya masing-masing.
Oh, oke. Marketnya terpisah ya, target marketnya beda ya. Ya, Benar-benar benar. kurang lebih gitu. Strategimu gimana ya untuk online ini? Ini kan online ada banyak tuh, ada Instagram, terus Facebook, ada marketplace juga. Nah, rencananya mau masuk dari mana tuh? Udah kepikiran? Gimana caranya? Tips dan triknya Dan nih, ya, gimana? kalau Mau mulai kalau dari mana? bicara fashion, kalau bicara fashion kan sekarang masih paling populer kan di IG. Oh, di Ya, Instagram. jadi kita di Instagram. Jadi ya kita uh, bikin akun di Instagram, produknya kita naikin di situ, bikin dalam bentuk katalog, ya kan? Tapi kita juga masuk ke marketplace itu untuk membantu boosting aja kan. Ya. Oke. Terus ditambah lagi ya mau nggak mau kita harus ada bikin kayak FB Ads gitu kan, ya untuk nambah nambah inilah, nambah reach lah ya, supaya lebih cepat jalan gitu. So far yang lagi jalan sekarang ya di IG, Facebook, marketplace kita masuk. Lazada bagus, penjualan di Lazada Hmm, bagus. juga ada. Di Lazada bagus. Shopee nomor 2 gitu, di Shopee nomor 2. Tokopedia Kalau atau Bukalapak juga ada kan produknya. sudah masuk tapi di situ kurang sih, Oke, kurang. paling Eh, penjualan paling bagus Lazada ya. Lazada sama Shopee. Karena di marketplace-nya sendiri pun ada pembagian segmen sebenarnya. Kalau Oke. untuk Nah, segmen fashion kecantikan, aksesoris gitu kan, yang berhubungan dengan cewek-cewek lah, wanita-wanita itu lebih cenderung memang larinya ke Lazada sama Shopee. Kalau oke. untuk Bukalapak sama Tokopedia, itu lebih cenderung ke market customer-nya itu cowok, lebih cenderung ke Hmm, situ, gitu. Makanya benar. kalau yang alat teknik kita pun kan kita ada masuk nih ke marketplace kan. Oke. Lebih banyaknya ya transaksinya dari Tokopedia sama Bukalapak. Kalau di Shopee, di Oke. Lazada lebih sedikit. Jadi Oke. kelihatan tuh tiap hari rankingnya itu kelihatan tiap hari gitu. Jadi Jadi segmennya beda ya. Marketplace ya, itu. Benar sih. beda. Setiap Saya market juga. dia punya Nah, punya spesialisasi masing-masing nih kelihatannya. benar. Saya juga ada main kaos kaki kan. Saya jualnya memang di Shopee sih. Yang di tempat lain bukan apa nggak terlalu bagus soalnya. Oh iya bro. Ya, Kalau boleh tahu nih. Kalau ada misalkan ada teman-teman yang misalkan mau jadi resellernya, itu mereka bisa ngecek di mana ya, Lazada atau semuanya ada? Boleh tahu nama akunnya? Tak oh saya kalau boleh. Kalau mau ini langsung ke IG aja, ke IG nanti boleh di IG situ ada atau link, oh ada di IG link ada, boleh tree. boleh. Gitu. IG-nya Comfy Pioneer. Ini saya ketik aja apa ya? Boleh diketik aja nanti saya pingin message. Oh ya, kan teman-teman bagi teman-teman yang mau tanya-tanya ke Bro Nurdin terkait dengan fashion resellernya, itu langsung boleh langsung di chat di kolom komentar ya. Comfy Pioneer ya. Sorry ya kalau di IG kita masih kurang, kalau kurang bagus minta masukan karena ini kita juga masih proses belajar ya. Ya. Itu saya belajar IG-nya juga dari itu loh, Bro Nico Julius loh, cara untuk Oke, naikin, belajar untuk dapetin follow organik segala macem ya. belajar dari sana juga ya. Mantap. Ya, itu materinya bagus-bagus sih. Ya memang waktu praktek ya kita harus try error sendiri memang. Karena kan tiap orang punya produk beda. Terus cara Hmm, ngedesainnya kan juga beda, ya kan? Ya memang mesti riset sih. betul 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 betul. Wah, wah Bro Jonathan di Cikarang juga. Bro Jonathan Halo, ya Bro Jonathan Andi di sama-sama di Cikarang Cikarang juga. nih. Benar. Iya, tapi Bro, belum belum sempat ketemu nih. kalau ada yang mau jadi resellernya ada persyaratannya nggak? Persyaratannya seperti apa ya? Kalau yang kita terapin sekarang untuk reseller kita ada biaya 150.000 untuk biaya member, tapi kita kasih bonus boleh pilih 3 produk, bebas produk apa aja, ya kan? Nah, cuman kalau dari teman-teman di sini ada yang berminat, DM saya kasih free.
Wah, Nanti mantap. nah, boleh Free DM saya, hal nanti ini. saya registerkan free gitu, boleh jadi reseller. Dan ke Gitu. Comfy Pioneer nggak apa-apa. Ke DM-nya Coffee ke Pioneer IG. nggak apa-apa. Ke Coffee Pioneer Oke. nggak apa-apa, ke saya nggak apa-apa. Gitu. Paling Kan nanti saya bilang aja bisa, dari Tanya Mentor gitu ya. Nah, mau jadi ya reseller. bisa, ya boleh. Berarti Dikasih tag dengan tanya mentor. oke, dikasih free biaya membershipnya. Sip, Yes. sip. Gitu. Karena Oh iya, kenapa kenapa kita terapin ada biaya member? Karena banyak sekali orang yang cuma mau reseller, iya mau gitu kan. Isi data, isi gitu kan. Tapi nggak ada komitmen. oke, kabur mereka ya. Ah, Udah tahu kabur. bukan kabur. Jadi bukan kabur sih, nggak kabur. Mereka nggak bisa ke, dia tetap follow kita, tapi Nah, eh, tidak ada apa ya? Tidak ada enggak keseriusan lah gitu loh. karena mereka take it apa ya? Take it for granted gitu. Anggap hal Ya, sepele karena mereka nggak keluar biaya juga. Ya udahlah gitu. ya, yes Jadi betul. Makanya actionnya atau saya effortnya kurang ya. uh, Nah, ya. Jadi ini saya juga benar-benar. sebenarnya untuk memfilter. Saya untuk memfilter. Toh uang 150.000 itu kalau dia bisa beli 3 produk itu bisa nilai produknya aja bisa lebih dari harga 150.000 loh. Kan kita Oh, satu produk oke. itu kan harganya bisa Oh sampai ya, 60.000 range lebih gitu produknya kan. berapa? Kalau range produk saat ini kita masih kasih harga gila ya. Oke. Masih Menarik nih. masih oh ya. Jadi harga produk itu masih ada yang harga cuma 30-an sampai maksimal 65.000 saat ini. Gitu. Yang Tiga puluh harga ribu satu, tiga puluh yes, ribu satunya. satu baju aja kita ada yang cuma jual harga 30.000 gitu loh. Oke, Ya. Itu masih untuk promo lah hitungannya. Jadi saya masih kasih harga gila itu. Yang mantap. masih di bawah modal kita sendiri gitu loh. Iya, murah banget. Ini baju loh. Ya, baju Sisanya. ada yang setelan, ada yang celana, ada yang rok gitu. Oke, oke. Oh iya, Ya. untuk jadi reseller berarti nanti tinggal langsung DM aja ya bagi yang tertarik ya. Bagi teman-teman tertarik mungkin langsung bisa DM aja, kemudian kasih Bisa. apa mention tanya mentor gitu. Biar dia Ya. biar bisa Ya, jadi kita tahu ini kita dari. audiensnya dari mana gitu. Oke, sip, 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 sip. Terus kalau misalkan udah jadi reseller nih keuntungannya, manfaatnya apa? Kita udah join dari reseller. Oke, kalau udah join reseller itu yang pasti kalau bicara keuntungan margin, ya kan? Nah, Oke, margin. mar- Satu margin. marginnya itu minimal udah pasti 30%, minimal banget. 30%. Oke, Kalau mereka punya market yang cukup bagus, produk ya. kita itu bisa dapat margin itu sampai 500% sebenarnya. Sampai lima Iya, ratus ya betul. kalau Yes, betul. Karena barang ini waktu kita jual ya. di Tanah Abang nih ya, begitu barang kita masuk sampai ke butik kayak di ITC atau di mana, itu harganya udah up sampai 300-400% kalau mereka jual di situ. Oke. Gitu. Benar, benar, benar. Karena kita kan barangnya grosir. Iya, Gitu. masuk akal. Kan kita di Tanah Abang kan grosir. Gitu. Hmm. Nah, sekarang di online ini kita jual harga boleh ngecer di bawah harga grosir. Gitu. Hah? Jadi Harganya benefit, ngecat di bawah harga grosir. kalau reseller kan mereka bisa kalau udah jadi reseller mereka kan boleh berlangganan beli di kita itu kan kita belum batasin ya. Tapi memang kita ada kasih skema yang pembeliannya satuan, ya kan, pembelian seri sama pembelian lusinan itu ada pembedaan Oke. harga. Itu. Nah, untuk yang pembelian ecernya sendiri itu minimal itu 30% udah pasti dapat dari harga banderol kita yang kita pasang nih. Gitu Hmm. loh. Nah, kalau beli lusinan berarti dapatnya lebih lagi kan. Oke. Gitu. Nah, yang sekarang sedang kita terapin harga gila ini adalah harga di bawah harga modal kita. Berarti kan kalau kita jual di Tanah Abang aja kan
udah pasti jauh di atas harga ini gitu loh. Oke, mantap. Itu yang satuan atau semuanya? Kan ada 3 tadi, satuan, seri, sama lusinan. Mm-mm. Yang lagi gila ini semuanya, semua kategori. Lah itu harga yang kita pasang di bandrol kita aja itu udah harga gila. Oke. Iya, iya, iya. Gitu. Mantap, 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 Jadi mantap. ya kalau untuk reseller yang sekarang awal-awal sekarang masuk sih dia kalau istilah kata dia dapat marketnya, punya dapat stok dari kita yang sesuai stylenya dia, kalau dia berani ngambil, wah untung besar gitu. Untung besarnya banget gitu. Oke, untuk Karena saat ini jauh berarti di untuk bawah bisa modal. ada minimumnya nggak? Kenapa? Minimum pembelian. Hari ini ada minimum pembelian nggak untuk resellernya? Apakah Oh, satu? Kan ada satuan tadi. Apakah satu itu nggak apa-apa atau ada minimum 5 gitu atau gimana? kalau untuk resell, kalau yang sudah register reseller, saya Iya. tetap kasih mereka kelonggaran. Kalau kan namanya reseller kan ada yang dia butuh ngetes dulu nih, ya kan, sampling Betul. dulu atau apa, nggak apa-apa, kita layanin. Makanya saya ada pembedaan harga satuan, harga seri, sama harga lusin. Kalau dia udah beli Oke. satuan, ya kan, atau beli seri jalan, lumayan bagus, dia mau beli lusinan, berarti kan dapat potongan lebih banyak lagi, gitu. Betul. Tapi kalau dia beli satuan pun, kalau dia memang sudah register sebagai reseller, ya udah dapat potongan 30% dari harga yang udah kita bandrol. Di itu ya, di marketplace kita, di IG kita kan kita udah pasang harga tuh. Itu ada harga Ya. bandrol yang udah kita pasang gitu. Kalau untuk reseller yang udah berkomitmen join, ya dia akan dapat potongan minimal 30% dari harga itu. Oke. Berarti keuntungan bagi reseller dia akan dapat potongan harga minimum 30% tadi ya dari harga yang Yes. dibanderol, baik itu Tokopedia di marketplace ataupun Di yang marketplace. dijual ya. Baik. Ya, betul. Untuk jadi reseller syaratnya yang tadi ya, hanya tinggal DM aja. DM-nya ke Kalau IG untuk Comfy. yes, Nanti DM untuk nanti akan teman-teman di sini ya kasih notif dari Tanya Mentor. Itu saya kasih free. Thank you, thank you. Ayo bagi teman-teman yang mau reseller produk, oh ya katalognya di mana? Katalog barang-barangnya, fotonya Itu ada di cek di IG Comfy Pioneer. iya, di Comfy. Ya, Oke, oke. itu masih belum masuk semua sih, tapi bertahap kita setiap hari kan upload terus. Gitu. Oke. Bagi teman-teman yang berminat untuk jualan produk-produk fashion nih, fashion wanita ya terutama. Kemudian dia beragam, jenisnya beragam, ada yang untuk muslim, ada yang gamis, kemudian ada yang kantoran juga. Itu bisa langsung cek ke IG Comfy Pioneer. Untuk promo hari ini, untuk yang lihat IG Tanya Mentor, tinggal bisa langsung DM ke IG Comfy Pioneer dan akan bebas biaya admin ya bro. Thank you. Yes. Betul. Thank you itunya. Thank you kesempatannya bro. Sama-sama bro. Mantap. Yeah. Oke, berarti berarti yang baru-baru ini terkait dengan fashion ini ya, fashion ini ya, yang lagi nge-booming. Barang-barangnya, berarti kirimnya dari mana pengiriman? Dari Jakarta? Pengiriman enggak, dari Cikarang. Pengiriman dari Cikarang. Ya. Karena berarti biasanya kita pindahin dulu barangnya dari gudang Jakarta, kita pindahin dulu ke Cikarang, terus kita olah lagi, ya kan? Dicek ulang barangnya, di restock, terus difoto ulang segala macam, baru kita upload. Gitu. Pengiriman dari Pengiriman semua dari Cikarang ya. Kalau misalkan yang kita kemudian dia sama aja. Cikarang, Jakarta. Sama, ongkirnya sama. Oh sama, hitungannya masih sama. daerah Jakarta kan 8.000 atau 9.000 gitu dalam kota masuknya. Ya, sama. Dari Cikarang sama, ongkirnya sama hitungannya. Oke. Sip. Jasa ekspedisinya banyak ya, sesuai yang ada di marketplace banyak. Pokoknya ada Shopee, ada Jane, ada Si Cepat, Ninja dan sebagainya. Ya, kayak di marketplace antar aja
Ya, ada Oh, semua. antar aja juga. Ada semua. Mantap. Ya, kalau sampai ada yang in case ada beberapa yang partai besar yang memang sudah punya rekanan kargo, ya kan, yang kayak terutama yang kirim keluar pulau atau luar kota kan mereka sudah punya langganan kargo nih. Biasanya di Iya, Jakarta, di daerah Ancol atau di Pangeran Jakarta, ya itu nggak ada Banjai ya. masalah. Oh, bisa Ya, juga itu nih nggak ada. dipakai itu ya. Kita, ya, kita bisa kirim drop sampai ke sana untuk yang pembelian jumlah besar kok bisa. Jumlah partai bisa langsung ya. Untuk. Bisa, Oh bisa, ya, bisa. kalau ada yang mau dropship bisa nggak? Dropshipper gitu. Jadi dia daftar reseller nih, kemudian dia nggak punya barangnya yang dari sana langsung kirim gitu. Sistem Kalau dropship apakah ini juga? kalau untuk saat ini kita masih layanin dropship. Kita bantu untuk teman-teman Oke. reseller yang masih baru, kan gini lah. Namanya dia baru coba, ya kan. Dia Ya. belum bisa nyetok, ya kan. Ya kita bantu, kita bantu. Tapi kita juga berusaha membina supaya mereka bisa jadi naik lah. Start dari Oke. dropshipper oke, gitu kan. Tapi mesti naik pangkat lah, minimal jadi reseller. Stokis kecil dulu lah ya kalau nggak mau terlalu banyak gitu loh. Ya. Oke. Kalau bisnis ya harus naik kelas sih. Kalau mau berani Benar. berbisnis berani naik kelas. Harus berani ambil resiko juga ya. Take, take the risk-nya juga biar bisa naik kelas jadinya. Betul. Yes, Oh betul. ya, berarti nanti misalkan teman-teman udah daftar reseller, kemudian akan nggak masukin ke dalam satu komunitas grup atau grup WhatsApp gitu ya? Atau ada grupnya khusus untuk yang ini reseller? Kalau untuk reseller saya belum bikinin ini grup, belum. Oke. Cuman kita masukkan ke dalam list yang Oke. kita kalau ada info produk baru atau info promo apa kita akan kirim gitu, broadcast langsung dari list itu. Gitu. Berarti akan ada broadcast langsung dari list yang kita udah daftarkan itu ya, langsung dia broadcast. Sudah. Mantap, bro. Sip, sip, sip. Itu marketplace katanya lagi digarap atau udah launch nih marketplace-nya? Sudah. Udah jadi? Sudah. Jadi? Udah. Marketplace itu semua udah. Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak itu udah ada, produknya udah naik juga. Di situ kan memang untuk melayani customer langsung ya, end user langsung ya. Nah, cuma kalau yang memang berminat untuk jadi reseller, ya kontak kita di IG. Di situ ada link WA-nya atau DM. Kalau untuk teman-teman di sini kan DM dulu, kasih notif dari Tanya Mentor, saya kasih free. Gitu. Nah, kalau untuk yang mereka dapat lead-nya dari IG, ya mereka kan dari link di bio kita kan masuk ke WA baru kita proses. Betul. Jadi dari link itu juga bisa diarahkan ya, benar. Bisa. Jadi tinggal hubungin aja IG Comfy Pioneer ya, bro. Iya, sih, betul. Gitu. Ini pengirimannya dari Cikarang ya, barangnya dari Cikarang. Kemudian bisa reseller, bisa dropship, dia menerima harga satuan, kemudian ada juga harga lusinan ya, harga partai atau lusinan. Yes, partai ada. Ya. Oke, saya ulang lagi, berarti bagi teman-teman yang tertarik untuk coba untuk menjual produk-produk fashion, di sini Bro Nurdin menawarkan untuk menjadi resellernya tanpa biaya ya, khusus untuk peserta IG Live Tanya Mentor hari ini. Tinggal DM aja ke IG Comfy Pioneer yang seperti yang udah saya pin di komentar, kemudian ataupun langsung masuk ke bio. Di bio itu ada nomor WhatsApp-nya, bisa langsung DM juga ke atau send message langsung ke nomor WhatsApp tersebut. Dan kasih tahu kalau tahu informasi ini dari Tanya Mentor, sehingga akan dapat biaya gratis di admin yang free. Betul? Ya, betul. Mantap. Dan harga range produknya itu tadi sekitar 30.000 ya. Murah banget loh, 30.000 sampai 65.000. Itu sementara ya, sorry ya, itu namanya harga promo, harga gila itu nggak bisa selamanya, bro. Kita mesti hidup ya, gitu, ya kan? Ini masih ada promo ya? Ya, ada periodnya, betul. Jadi dalam jangka waktu tertentu kita akan kembalikan ke harga normal. Oke. Kapan Bu? Ada batas sampai tanggal berapanya nggak? Biar rekan-rekan mungkin bisa langsung take action dia.
Oke, kalau untuk harga itu setiap bulan itu pasti naik. Intinya itu Oke, aja. Setiap bulan baik. itu pasti naik, gitu. Tidak akan bisa dapetin harga bulan ini sama dengan harga bulan depan, walaupun produknya sama, gitu loh. Ya, berarti mumpung lagi ada promo nih, promo gila ya malah. Jadi manfaatkan kesempatan double double combo promonya kalau menurut kalian ya. Dia bebas admin fee juga lagi. Ya, Makanya gitu. bagi Ini teman-teman yang tarik benar-benar. ya, Thank you bro. Bro, ini sama-sama kan bro. waktu kita udah mau habis nih. Dirimu ada closing statement kata-kata penutup gak untuk sharing-sharing kita hari ini? Ya, kalau untuk kata-kata penutup, saya cuma bisa bilang gini, di saat kondisi, ya balik lagi ya, kondisi sekarang, COVID, ya kan, semua orang pasti terbentur dengan banyak tantangan. Ya. Yang Hmm. pasti nggak boleh menyerah, Jangan menyerah, harus oke? harus mencari solusi baru, harus berinovasi dan berani action. Udah, itu aja. Kalau kita Harus cuma berani mikir action. doang, ya percuma kita ikutin komunitas ini A B C D E gitu kan, dapat motivasi dari guru 1 2 3 4, tapi cuma direnungin doang, nggak diambil action, nggak ada hasil. Betul. Berarti yang penting adalah action ya. Seperti yang kayak Pak atau Ko Anton tadi bilang, jangan menunggu keadaan sempurna. Kita harus lakuin Yes, dulu. betul. Membuat keadaan jadi sempurna. Jangan sampai nunggu. Karena ya kalau kita nunggu terus kayak tadi mau bilang, harus action ya. Benar. Ya, betul. Memang harus action. Sekecil apapun kalau kita udah lakukan, itu Yes. pasti pasti akan bergulir gitu. Kayak efek bola salju lah, gitu Ya, kan. ya. Ya, kalau memang nggak sempurna pasti berjalan kita akan sempurnakan. Nggak mungkin kita mulai sesuatu itu langsung perfect, nggak ada. Benar. Agree. Ya, Yang ya, paling sulit langkah pertama ini ya. Setelah dia ya, bergulir, nanti kita dapat momentumnya. ya, Kita bisa betul, betul. Sambil jalan, sempurnakan. ya kita perbaiki ya. Termasuk ya kayak yang IG yang Comfy Pioneer ini pun saya pun merasa masih banyak kekurangan yang kita masih perbaiki terus gitu loh. Jadi mohon maaf kalau yang sudah masuk ke akun kita Comfy terus merasa kok kontennya kurang menarik, ada fotonya kurang bagus atau apa, mohon maaf, harap dimaklumin gitu. Ini kita juga masih proses terus perbaiki gitu. Oke. Thank you ya bro. Thank you atas sharing-sharingnya hari Sama-sama. ini. Din. Thank you. Saya yang Bye. terima kasih banyak loh sudah diundang loh sama Sip. Bro Rian. Thank you ya. Ya. Dadah. Sip, good luck. Sukses bro. Semangat. Sukses. Bye.